Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alis Wasila, NPM 1921912020, kelas Penjas 2A. Di sini saya akan membahas tentang model kurikulum pembelajaran pendidikan jasmani. Submateri yang akan saya bahas yang pertama, model kurikulum developmental education dan movement education. Kemudian model kurikulum sport education. Selanjutnya yaitu model personal meaning, dan yang terakhir yaitu model health relate physical fitness. Nah, untuk materi yang pertama yaitu developmental education dan movement education. Nah, developmental education ini merupakan model yang bersifat pengembangan, yaitu nah, filsafat dari model ini lebih sering digambarkan dengan ekspresi populer, yaitu pendidikan melalui jasmani. Jadi di mana pada model kurikulum ini melibatkan jasmani, dan program kurikulum ini dicirikan oleh kegiatan-kegiatan fisik yang digunakan untuk menyumbang pada perkembangan total individu, baik secara fisikal, sosial, emosional ataupun intelektualnya. Nah, sedangkan untuk model kurikulum movement education ini atau biasa disebut dengan pendidikan gerak. Nah, model ini adalah model yang paling berpengaruh di sekolah dasar, dan ini tergantung oleh prioritas orientasi gurunya. Nah, ada 3 nilai rujukan yang mendasari model movement education ini, yaitu yang pertama, disciplinary mastery atau mempelajari gerak. Jadi pada model ini seorang siswa akan mempelajari gerak. Kemudian learning process atau how to move. Jadi bagaimana proses cara melakukan suatu gerakan. Kemudian yang terakhir yaitu self actualization atau penekanan pada siswa. Kemudian untuk submateri yang selanjutnya yaitu sport education. Nah, sport education ini sebelumnya diberi nama play education oleh Jewett dan Bain pada tahun 1985. Kemudian dikembangkan oleh Sidento pada tahun 1995. Nah, model ini berorientasi pada nilai rujukan disciplinary mastery dan merujuk pada model kurikulum sport socialization. Nah, adapun tujuan dari sport education ini baik secara umum ataupun secara khusus. Untuk secara umum, tujuan secara umumnya yaitu olahragawan yang berkompeten memiliki keterampilan yang mencukupi untuk berpartisipasi dalam permainan secara memuaskan. Kemudian olahragawan yang bijak dan berpengetahuan memiliki pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai, ritual serta tradisi olahraga. Kemudian tujuannya selanjutnya yaitu memunculkan olahragawan yang antusiastik, berperan serta dan berperilaku dalam cara-cara yang menjaga, melindungi, dan meningkatkan budaya olahraga, entah itu budaya lokal ataupun budaya nasionalnya. Kemudian adapun tujuan khususnya model kurikulum sport education ini yaitu yang pertama, mengembangkan keterampilan dan kebugaran yang khusus untuk cabang olahraga yang siswa itu tekuni. Kemudian berperan serta secara layak sesuai dengan tahap perkembangannya. Kemudian berbagi peran dalam perencanaan dan administrasi program olahraga. Kemudian bekerja secara efektif dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian memutuskan secara sukarela untuk siswa tersebut menjadi aktivis pada program olahraga dalam ekstrakurikuler. Nah, adapun karakteristik dari sport education ini yaitu yang pertama, musim atau season. Nah, musim atau season ini merupakan salah satu karakteristik dari model sport education yang di dalamnya terdiri dari musim latihan dan kompetisi, serta seringkali diakhiri dengan puncak kompetisi. Kemudian yang selanjutnya yaitu anggota tim. Nah,
Nah, karakteristik ini jadi semua siswa harus menjadi salah satu anggota dari tim olahraga dan akan tetap sebagai anggota sampai satu musim selesai. Kemudian yang selanjutnya itu kompetisi. Nah, kompetisi dari model ini mengandung arti yaitu festival usaha meraih kompetisi dan mengikuti pertandingan pada level yang berurutan. Kemudian yang selanjutnya, karakteristik yang selanjutnya yaitu puncak pertandingan. Nah, puncak pertandingan ini merupakan ciri khas dari event olahraga untuk mencari siapa yang terbaik pada musim itu atau siapa pemenangnya dari musim olahraga yang adakan. Kemudian karakteristik yang selanjutnya yaitu catatan hasil. Nah, merupakan karakteristik yang kelima dan dari model sport education ini. Catatan ini dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari misalkan contohnya ketika dalam permainan sepak bola, catatan hasil ini seperti catatan masuknya gol, tendangan ke gol, kecurangan, kesalahan dan sebagainya disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kemudian karakteristik yang selanjutnya yaitu perayaan hasil dari kompetisi. Nah, perayaan ini misalkan ketika siswa itu menang, maka akan adanya suatu perayaan. Nah, perayaan ini biasanya bisa dilakukan dengan memberikan medali, memberikan selamat kepada yang berpartisipasi dan lain sebagainya. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu model personal meaning. Nah, model kurikulum personal meaning ini memastikan bahwa agar pengalaman siswa bersifat mendidik, maka pengalaman itu harus mempunyai makna dan keberartiannya untuk seorang individual. Jadi, ketika seorang guru memberikan suatu atau melakukan proses pembelajaran, diharapkan guru tersebut bisa mendidik dan memunculkan rasa keberartian suatu proses pembelajaran tersebut. Nah, model personal meaning ini didasarkan pada orientasi nilai ecological integration dan learning process. Nah, untuk submateri yang terakhir yaitu health relate physical fitness. Nah, model kurikulum ini yaitu merupakan model kebugaran jasmani atau sering disebut sebagai model pendidikan kebugaran. Sebenarnya model ini hampir sama dengan model perkembangan dan humanistik, terutama dalam hal pandangan ketiga model tersebut dalam melihat pendidikan jasmani. Nah, model ini berlandaskan pada orientasi nilai disciplinary mastery. Banyak pihak atau para ahli yang membedakan aspek kebugaran ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama kebugaran yang dikaitkan dengan fisik semata-mata, yang di dalamnya termasuk kebugaran sistem kardiovaskuler, kekuatan otot, dan daya tahan otot. Dan yang kedua yaitu kebugaran yang berkaitan dengan kemampuan gerak atau motor fitness yang memasukkan unsur-unsur seperti kecepatan, kelincahan, power, keseimbangan, kemudian koordinasi, dan lain sebagainya. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan ataupun kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.